Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ketika video ini dibuat. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Utoyo Putra, saya siswa Edwo. Ya, untuk materi untuk untuk kelas digital marketing. Baik, izin menjawab pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika menentukan target pasar. Ya, uh, apa ya? Jadi menentukan target pasar ini adalah langkah krusial dalam strategi pemasaran. Ya ada uh, faktornya meliputi demografi, geografi, psikografi, perilaku konsumen, dan kebutuhan dan permasalahan konsumen, dan yang terakhir segmentasi pasar. Baik, yang pertama yaitu adalah demografi. Demografi itu yang meliputi usia, jenis kelamin, kan, pendapatan, pendidikan, dan status perkawinan. Ya, pekerjaan juga termasuk demografi. Demografi membantu dalam memahami karakteristik dasar dari konsumen. Seperti itu. Jadi ya seperti contoh, apabila kita sedang memasarkan produk kecantikan, produk perempuan, maka kita bisa memfilter dari situ demografinya, yaitu jenis kelaminnya perempuan, gitu kan? Atau dari segi usia gitu. Kalau kita menawarkan produk-produk untuk anak-anak muda, kalangan muda seperti pelajar, kita akan memasuki usia, dari situ usia rentang pelajar itu usia berapa gitu kan, usia-usia anak remaja seperti itu. Dan selanjutnya yaitu geografi. Geografi itu meliputi lokasi fisik konsumen, termasuk negara ya, kota, kecamatan seperti itu, dan bahkan lingkungan. Ini membantu menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan lokal. Jadi seperti contoh memasarkan, memperkenalkan contoh restoran ya, seperti saya sekarang lagi ada di restoran. Jadi seperti contoh untuk orang-orang yang tinggal di kota Bandung contohnya. Jadi kita mengekspos, mengiklankan restoran ini berarti untuk orang-orang yang tinggal di kota Bandung seperti itu. Ya seperti itulah ya. Jadi bisa memasukkan negaranya di mana, kotanya di mana seperti itu. Dan juga ada psikografi. Psikografi ini meliputi gaya hidup, nilai, kepribadian, atau minat konsumen. Psikografi juga bisa membantu memahami alasan di balik keputusan pembelian seperti itu. Jadi gimana ya? Seperti seseorang dengan gaya hidup seperti ini, kepribadiannya seperti ini gitu kan. Jadi ada barang-barang yang bisa menentukan segmen. Segmen apabila orang yang memiliki kepribadian, memiliki nilai, memiliki ketertarikan akan sesuatu, misalkan olahraga, maka kita akan memfilter iklan itu akan ditampilkan kepada orang yang nilai atau gaya hidupnya atau hobinya seperti apa. Jadi seperti itu psikografi. Ya, semoga bisa dapat dipahami. Lalu selanjutnya ada perilaku konsumen, meliputi kebiasaan berbelanja, loyalitas merek gitu kan. Jadi orang ini tuh dia di internet itu dia lebih stalking ke merek apa gitu. Seperti contohnya fashion. Misalkan orang ini lebih senang dengan produk Adidas. Dia memfollow Instagram Adidas seperti itu. Jadi kita bisa memfilter gitu untuk kita apabila memasarkan produk dalam arti dalam konteks ini Adidas, maka kita bisa memfilter orang yang seperti ini tuh berarti bisa dimasukkan ke target pasar gitu. Jadi iklan akan muncul di beranda orang tersebut gitu. Ya seperti loyalitas merek, orang itu suka merek apa gitu kan, dan pola penggunaan produk gitu. Jadi orang lebih menyukai produk itu penggunaannya seperti apa gitu. Dan memahami perilaku konsumen ya dapat membantu dalam merancang strategi pemasaran yang efektif. Seperti itu. Lalu ada
kebutuhan dan masalah konsumen. Jadi di sini tuh bisa mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ingin diselesaikan oleh konsumen dengan produk atau layanan gitu kan. Jadi seseorang yang memiliki masalah dengan rumahnya yang kotor seperti itu, jadi iklan-iklan itu akan muncul dengan di screen-nya orang-orang itu. Jadi orang itu memiliki masalah rumah yang kotor dalam arti dia sibuk bekerja dan kita memiliki produk robot cleaner misalkan. Dan kebetulan orang itu juga dia sedang stalking gitu entah di afiliasi, entah di e-commerce gitu. Maka iklan kita itu akan muncul di beranda-beranda sosial media orang tersebut seperti itu. Dan selanjutnya ada segmentasi pasar ya. Segmentasi pasar ini membantu pasar menjadi kelompok-kelompok kecil yang memiliki karakteristik serupa untuk membuat strategi yang lebih terarah ya. Jadi ada segmentasi pasar. Jadi iklan itu tidak muncul secara global, secara umum di setiap jejaring sosial setiap orang, tapi kan itu tadi ada faktor-faktor seperti demografi, iklan kita itu cocok ke orang yang usianya berapa, jenis kelaminnya apa, seperti itu kan, demografi, orang itu tinggal di mana gitu, di kota mana, atau di lingkungan yang seperti apa, dan psikografi, meliputi gaya hidup orang itu seperti apa gitu kan, pribadinya seperti apa nih, hobi-hobinya seperti apa. Jadi dari situ demografi, geografi, psikografi, perilaku konsumen, kebutuhan, nah, lalu akan muncul kebutuhannya itu seperti apa. Nah, kebutuhannya apa gitu. Kita sebagai sebagai pelaku bisnis maka kita harus bisa membantu konsumen untuk menyelesaikan permasalahannya melalui produk atau layanan kita. Nah, jadi orang-orang yang ada di faktor-faktor ini akan masuk ke segmentasi pasar gitu. Seperti itulah penyampaiannya ya, kurang lebih semoga dapat dipahami. Lalu selanjutnya ada nomor 2 ya, bagaimana user persona dapat membantu dalam strategi pemasaran. Bagaimana? Jadi user persona adalah representasi fiktif dari segmen pelanggan ya. Pelanggan ideal berdasarkan data riset. Ya, berdasarkan data riset, data yang dianalisis seperti nomor 1 tadi, demografinya seperti apa, hobinya seperti apa gitu kan. Maka user persona ini, user representasi fiktif ini, mereka akan membantu dalam satu, memahami pelanggan ya. Dan yang kedua mengarahkan pengembangan produk. Yang ketiga personalisasi pemasaran. Yang keempat komunikasi yang efektif dan strategi pemasaran yang tepat. Nah, jadi penjelasannya seperti ini, memahami pelanggan. Jadi memberikan wawasan mendalam tentang kebutuhan, ya kebutuhan orang itu seperti apa gitu, butuh produk atau jasa seperti apa gitu kan. Perilakunya bagaimana, hobinya bagaimana, dan tujuannya pelanggan itu apa gitu kan. Tujuan pelanggan itu untuk membeli produk atau untuk apa ya? Untuk dapat menerima atau memakai jasa kita itu tujuannya apa seperti itu kan. Jadi kita harus memahami pelanggan seperti itu. Dan mengarahkan nomor 2 mengarahkan pengembangan produk. Jadi membantu tim produk, membantu kita ya mengembangkan fitur yang relevan dengan kebutuhan pelanggan ya. Jadi kita harus bisa mengembangkan fitur yang relevan dalam kebutuhan pelanggan gitu. Jadi produk dan juga ya produk atau layanan kita atau jasa kita itu harus bisa berkembang. Karena kebutuhan pelanggan itu tidak selalu begitu terus. Jadi kebutuhan itu akan selalu ada setiap setiap segmen modernisasinya seperti itu. Lalu personalisasi pemasaran, kemungkinan pemasaran yang lebih terarah dan personal dengan konten yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Jadi ya itu tadi, ini kan personalisasi ya. Jadi bagaimana kita bisa memasarkan yang lebih terarah dan secara personal. Jadi apa ya, seperti seperti yang tadi segmentasi pasar, jadi kita harus lihat demografinya gitu kan, psikografinya. Jadi supaya
iklan kita itu apa ya, harus relevan gitu dengan kebutuhan pelanggan itu. Jadi harus benar sesuai pangsanya seperti itu kan. Jadi kita harus pemasaran juga secara pendekatan, tidak secara umum seperti itu, tidak secara global, sesuai dengan orang-orang yang melihat iklan kita. Maka orang yang melihat iklan kita adalah mereka yang membutuhkan produk kita, jasa kita seperti itu. Lalu komunikasi yang efektif. Jadi apa ya? Komunikasi yang efektif. Jadi persona ini bisa membantu kita, ya. User persona ini bisa membantu kita dalam pemasaran dan penjualan, termasuk berkomunikasi dengan cara yang lebih relevan dan efektif. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir ini strategi pemasaran yang tepat. Yaitu user persona bisa menginformasikan strategi pemasaran, ya, dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih apa ya lebih baik gitu tentang pelanggan. Lalu nomor 3, hubungan antara analisis target pasar dan pembuatan user persona. Seperti apa ya penjelasannya ya? Aduh. Jadi analisis target pasar dan pembuatan user persona adalah proses yang saling terkait ya. Jadi proses ini silih terkait gitu. Analisis target pasar adalah langkah awal di mana pasar dibagi menjadi segmen-segmen yang berbeda, termasuk faktor-faktor seperti demografi, geografi, ya, perilaku, psikografi, seperti itu. Dari segmen ini, user persona dibuat sebagai representasi fiktif dari pelanggan. Ya, dapat dipahami ya, user persona itu. Jadi bisa apa? Sebagai representasi fiktif dari pelanggan ideal dalam segmen tersebut. Ya. Dengan demikian, user persona membantu menghidupkan data dari analisis target pasar maksud saya, yang membuat lebih mudah dipahami dan digunakan untuk strategi pemasaran. Oke, nomor 4 ya. Pentingnya memahami demografi target pasar. Ya penting gitu kan. Jadi gimana? Seperti nomor 1 tadi kan demografi itu meliputi usia, meliputi jenis kelamin, meliputi pendapatan, pendidikan, status perkawinan, dan pekerjaan. Jadi benar-benar demografi ini penting untuk memahami karakteristik dasar dari konsumen. Ya. Jadi ya segimana pentingnya yaitu ada personalisasi pemasaran, ada pengembangan produk, ada efisiensi anggaran, ada keputusan strategi gitu kan. Jadi personalisasi pemasaran membantu dalam membuat pesan pemasaran yang relevan dan personal, ya. Lalu pengembangan produk itu mengarahkan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan demografi tertentu, ya. Ya seperti itulah ya, ada gambaran ya. Lalu efisiensi anggaran memungkinkan mengalokasikan anggaran pemasaran dengan lebih efisien ke segmen yang paling potensial, ya kan? Jadi tidak bisa disamakan antara digital marketing dan juga marketing konvensional. Marketing konvensional seperti contohnya memasang iklan di TV, semua orang bisa melihat, ya. Semua orang, jadi belum tentu orang-orang yang membutuhkan produk atau jasa kita, membutuhkan produk atau layanan kita. Jadi kan iklannya itu secara universal dan anggarannya juga mahal, seperti itu. Tidak seperti digital marketing yang mungkin kita menggunakan afiliasi berbayar, ya, atau menggunakan e-commerce yang membagi hasil, seperti contohnya Tokopedia atau Shopee. Jadi ketika produk kita terjual, mereka dapat komisi, atau menggunakan afiliasi berbayar seperti Facebook Ads dengan anggaran yang relatif murah, dan kita juga di situ bisa memasukkan kan target pasar kita itu usianya berapa gitu kan, personalisasi pemasarannya seperti apa, demografinya bagaimana gitu intinya. Jadi ya anggarannya lebih efisien gitu kan, dan ini juga iklannya akan tampil ke segmen yang paling potensial seperti itu. Dan selanjutnya ada keputusan strategis, ya, memberikan dasar yang kuat untuk membuat keputusan strategis dalam pemasaran dan perkembangan bisnis. Oke, the last but not least, nomor 5.
Peran psikografi dalam proses penentuan target pasar dan membuat user persona. Psikografi, baik lagi ke nomor 1, ya. Tadi sudah saya bahas, meliputi gaya hidup, meliputi nilai, ya, kepribadiannya bagaimana, ini orangnya hobinya seperti apa gitu kan, minatnya bagaimana gitu. Jadi dapat memahami alasan di balik keputusan pembelian. Jadi orang itu ingin menggunakan produk kita, ingin menggunakan layanan kita itu alasannya bagaimana, seperti itu kan. Jadi psikografi ini memainkan peran penting ya, sama pentingnya seperti demografi tadi, ya memahami motivasi konsumen. Jadi memberikan wawasan ya tentang motivasi dan alasan di balik perilaku konsumen seperti itu. Dan ada segmentasi pasar yang lebih dalam lagi, memungkinkan segmentasi pasar yang lebih mendalam berdasarkan nilai tadi kan, kepribadiannya bagaimana, gaya hidupnya bagaimana, hobinya bagaimana, seperti itu. Lalu ada strategi pemasaran yang tepat, membantu merancang nih, strategi pemasaran yang lebih efektif itu bagaimana, ya. Jadi lebih tepat sasaran, lebih efektif dan lebih terarah. Bagaimana pemahaman mendalam tentang psikologi konsumen ya. Lalu ada pengamanan user persona. Jadi di sini membantu dalam ciptakan user persona yang lebih realistis dan relevan dengan menggambarkan karakteristik psikografi yang mendetail seperti itu. Jadi ya faktor-faktor ini membantu pemasaran memahami dalam menjangkau pelanggan ya mereka dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Tentunya ya, efektif, efisien dari segi anggaran, dari segi uh, apa ya produktivitas juga. Kita tidak perlu flyering, kita tidak perlu keluar atau mungkin door to door ya seperti marketing tradisional seperti itu ya. Baik, sudah 17 menit nih. Seperti itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap berperilaku yang baik. Oke. Selamat malam ketika video ini dibuat.